Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa dan nantinya kita akan kembali ngobrol-ngobrol inspiratif lagi selama 1 jam ke depan dalam program Kabar Jambi. Dan tentunya seperti biasa di setiap hari Kamis Manis ini kita selalu akan membahas tema-tema yang tidak hanya fresh dan juga energik, tapi juga rasanya tidak akan pernah ada ujungnya. Apalagi kalau bukan UMKM. Terlebih juga melihat sekarang tren UMKM khususnya di Provinsi Jambi yang sudah mencapai 165.000 lebih dan terus berkembang. Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Tapi di balik semua itu, bagaimana sih perjuangan dan juga peran dari para pelaku UMKM dan juga khususnya para generasi muda nih yang pada saat ini terus berkembang dan seperti apa mereka menjaga semangat untuk tetap terus berinovasi dan juga terus melakukan kreativitasnya di tengah-tengah tantangan dan juga era serba digital saat ini. Dan seperti biasa, nantinya kita juga akan mengajak para pemirsa semuanya untuk senantiasa sharing di sini dalam layanan interaktif kita di 0741663855 atau di 0811731133. Dan tentunya nanti kita juga akan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI kali ini dengan tema kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Kebun Kria, rumah kreatif, edukatif, dan juga produktif. Langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini. Yang pertama ada Kak Dina Adelia selaku founder Kebun Kria. Iya. Siang Kak Dina. Siang Kak Cika. Gimana kabarnya? Baik. Gimana tadi aktivitas hari-hari ini? Lumayan hektik sih, pusing. Karena mau mendekati hari H. Oh, hari H, tapi event. jangan di-spill dulu apa hari H itu. Dan ini baru pertama kali ke studio TVRI? Udah berapa kali? 3. Udah 3 kali. Oke, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Untuk kesekian kalinya. Lanjut lagi kita ke Ibu Desi Yusnita selaku pelaku UMKM pemilik Odi Craft. Betul ya, Bu? Betul. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Desi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke TVRI gimana Ibu? Tadi sempat telepon Mbak Vivi. Ini benar ya di mana ya gitu. Karena kan TVRI ada 2 ya. Iya, Takutnya nyasar ya, tapi alhamdulillah oke, lancar. Tetap semangat ya. Walaupun di luar agak panas banget. dan lembab ya. Tapi tetap terjaga lah ya semangatnya. Oke, langsung aja nih kita daripada tadi udah di-spill dikit sama Kak Dina apa itu hari H. Tapi sebelumnya sebelum masuk ke tentang apa itu Kebun Kria, boleh dong ceritain dikit nih Kak Dina. Awal pertama kali terjun ke dalam bisnis kria, terus juga pada akhirnya sampai mendirikan UMKM itu seperti apa? Kalau saya kan dari waktu kuliah ya, pulang ke Jambi, itu saya punya kebingungan karena latar belakang kan seni rupa. Untuk bikin sebuah karya seni, kalau di Jakarta karena sering pameran, itu kan kita akan ada penjualan, tapi kan tidak sering. Jadi pas pulang ke Jambi, gimana ya caranya bikin produk seni itu yang kecil-kecil gitu. Jadi saya bikin merchandise, namanya Ayu Mugen Dots. Itu produk tas bambu lukis yang dilukis handmade tentang budaya Indonesia gitu. Nah setelah di Jambi, saya juga bingung cara memasarkannya gimana. Jadi Bu Desi juga udah pasti udah tahu sulit memasarkan di Jambi gitu. Jadi saya bikin tas lukis itu selama 1 tahun itu tidak terjual sama sekali. Dari situ saya berpikir saya aja nggak terjual gitu kan, gimana teman-teman lain gitu. Tapi untungnya waktu itu saya ikut open call dari Kemenparekraf sama Kemenper itu lolos, jadi memasarkan produk di Jakarta itu dalam 2 hari langsung sold out gitu. Dalam 2 hari langsung? Jadi kayak ternyata tempat pasarnya tuh ya bukan di Jambi gitu, bisa di luar. Nah jadi kepikiran sama teman-teman di Jambi kita tidak punya tempat untuk memasarkan, kenapa kita nggak bikin event kria bareng-bareng gitu. Oke, tadi pertama kali kan habis dari kuliah ya. Kuliah berarti jurusannya emang DKV berarti? Seni rupa. Oh, seni rupa. Terus pulang ke Jambi tahun 2018. Tahun 2018. Itu udah langsung kepikiran pengen bisnis atau awalnya cuma sekedar iseng aja gitu? Enggak, jadi dari kuliah itu sudah bikin bisnis, cuman tidak tidak tahu detailnya kan. Jadi kayak masih bikin tote bag yang dilukis-lukis asal-asalan gitu. Tapi setelah pulang ke Jambi, dikenalin sama ibu juga beberapa pengrajin nih yang perlu diangkat bambunya dari desa-desa kayak di Desa Jangkat itu sama Rantau Panjang, kayaknya perlu deh diangkat. Jadi
dibikin apa namanya itu tas lukis itu. Nusantara. Berarti tadi Ayumu Gendets ya? Ya, Ayumu Ayumu Gendets Gendets. itu lahir tahun 2018 itu juga? 2014-an. Oh, 2014. Jadi zaman berarti, kuliah udah zaman bikin. kuliah. Tapi emang produknya dulu bukan tas lukis yang sekarang ini. Oh, belum. Oh, belum. Nah, pertama kali pada akhirnya memilih untuk bikin tas lukis ini tahun Itu kapan? waktu COVID malahan. Karena kita Waktu semua berdiam diri di rumah, nggak ada ngapa-ngapain kan. Jadi ya udah kita berkarya dari rumah aja. Kepikirannya akhirnya itu. Tapi setelah pameran di Jakarta jadi tahu bahwa oh ternyata yang dibutuhkan dari konsumen Jakarta itu oleh-oleh produk Nusantara gitu. Dulu sih tema lukisan saya tentang Jambi, tapi sekarang tema lukisannya udah Nusantara karena permintaan dari konsumen. Wah, berarti udah orang luar pun juga udah pada minta request gitu Iya, ya? biasanya dari luar negeri sih kalau di Jakarta kita. Oh iya. Dan berarti untuk pertama kali, kan tadi sempat Kak Dina bilang juga pertama kali bikin tas bambu lukis ya, sempat nggak terjual. Nah itu gimana tuh Kak? Sebenarnya sedih sih. Sedih pasti ya. Kayaknya kita Jadi kalau nggak dibeli karena kan gitu. karena seni rupa itu banyak orang mempertanyakan kan, ada nggak masa depannya itu? Saya juga mempertanyakan gitu, bahkan sampai sekarang. Kita semua mempertanyakan, ya kan? Iya betul. Jadi gimana caranya ya biar senian apa? Karena sudah dari seni apa dari kecil tuh suka seni, aku nggak mau hilang gitu loh dari seni itu. Ya udah bikin produk kecil-kecil itu. Pelan-pelan mungkin jadinya bisa sampai sekarang. Berarti dari tahun 2014 sekitar 11 tahun lebih Iya, 11 udah tahun. mulai berkecimpung Iya, betul. di seni rupa dan terus berkembang ya. Oke, kita ke Bu Desi juga nih. Kalau tadi Kak Dina dari tahun 2014. Sebelumnya, tapi Ibu boleh ceritain dong, sepertinya Ibu mungkin punya cerita sebelum jadi pebisnis UMKM yang sekarang Odyssey Craft. Dulu Ibu apa nih kegiatannya? Saya kerja 25 tahun. Wow, Keren ya. workaholic nih. Awal mulanya sih emang udah kerja gitu kan, saya dapat baby, dapat anak. Nah saya berpikir masa sih harus kerja terus gitu loh. Akhirnya saya putuskan, saya udah ada niat, udah ngasih tahu sama suami, kayaknya nih kalau mau anak mau sekolah, saya mau berhenti aja. Nah kan kita biasanya kerja, kalau tiba-tiba di rumah nggak apa-ngapain, cuman urusan domestik kan bosen ya, jenuh gitu ya. Akhirnya saya cari-cari, saya belajar yang sesuai dengan kemampuan saya. Saya nggak pintar masak. Kalau bikin kue suka but-butan. Jadi bikin apa yang kalau misalnya saya lagi nggak mood, ya udah saya tinggal bahannya nggak rusak gitu loh. Ya, akhirnya saya pikir ya udah ngerajut gitu loh. Nah saya ngerajut itu juga ngeliat temen di kantor ada yang bisa bikin rajutan. Saya bilang ih asik banget gitu loh. Akhirnya saya belajar gitu loh. Pertama sih dia cuma ngasih tahu cara buatnya. Nah setelah itu saya belajar otodidak melalui YouTube. Nah, kemudian saya belajar, itu lumayan pegel ya belajarnya ya. Terus pertama saya buat tuh tas. Karena kan biasa cewek kalau buat Apa-apa kita butuh tas. buat tas gitu ya. Akhirnya saya buat tas, nah udah bagus nih hasilnya. Saya jual sama teman kantor. Nah, sudah jual sama teman kantor, sudah responnya oke. Nah, kemudian tahun 2021, itu tahun 2019 saya mulai belajarnya ya. Tahun 2019 saya belajar, kemudian saya belajar, kemudian tahun 2021 saya resign. Nah barulah saya buat IG sama Odyssey Craft, kemudian namanya semuanya. Nah tahun 2021 saya belajar crochet itu saya udah mulai resign. Kemudian saya belajar jual-jual. Tahun 2022 saya belajar makrame, itu pun nggak tanpa sengaja. Karena teman online saya itu ada minta dibuatin makrame, hanging wall makrame. Saya bilang, maaf Mbak, saya tuh nggak bisa buat makrame gitu loh. Terus yang teman online saya bilang gini, nggak apa-apa Mbak, belajar aja dulu gitu loh. Selesainya tahun depan juga nggak ada masalah gitu. Wah serius nih, Bang, ini kesempatan ini kan. Dikasih kesempatan Kan loh. jarang ya orang mau gitu ya. Ya udahlah, akhirnya saya belajar. Itu lumayan effort juga karena kan bedanya crochet sama makrame itu, kalau crochet kan langsung merajut gitu aja. Kalau sambung ya tinggal, kalau habis benang tinggal disambung. Kalau makrame itu nggak bisa. Nah pertama itu kalau belajar makrame itu kita susah motong benangnya gitu loh. Karena kalau kepanjangan sisanya banyak, kalau kependekan kurang. Cara mau nyambungnya juga nggak bagus gitu loh. Akhirnya ya belajar, kemudian
barulah saya berani buat yang lain-lain. Selain makarame, kemudian kruse, dari tas sampai buat boneka-boneka. Kalau makarame, hanging wall, sama tapak meja, sarung bantal. Berarti kan kerajinannya rajut ya, berarti Iya. Odyssey Craft ini fokusnya rajut dengan berbagai macam bentuk ya. Nah, tapi kan tadi kalau Kak Dina nih emang latar belakangnya seorang mahasiswa seni rupa, jadi mungkin seni rupa tuh udah bukan hal yang baru lah gitu. Tapi kalau untuk Bu Desi kan yang dulunya 25 tahun kerja, bukan waktunya sebentar juga ya kan, terus tiba-tiba resign pula di tahun 2021 ya Bu ya. Nah itu ada nggak Bu kesulitan sebenarnya untuk beradaptasi lah? Kalau beradaptasi sih enggak ya, cuman emang harus sabar aja gitu loh. Kalau beradaptasinya tuh cuman sama urusan waktu aja, sama urusan domestik, karena kan semuanya dikerjain sendiri. Kalau urusan domestik ngerjain sendiri, nggak punya asisten. Kalau ngerajut juga nggak punya asisten, sendiri. Nah itu aja. Kita tuh berpacu sama waktu aja. Betul. Apalagi ibu rumah tangga ya, Iya. posisinya semua harus diurusin, urusan dapur, anak, yang satu minta ini, satu minta itu, belum lagi kita buat nambah ilmu pastinya Iya, kan benar. butuh waktu sendiri. Nah kalau Kak Dina nih, sampai pada akhirnya kan sekarang bikin tas bambu lukis ya. Nah itu pertama kali juga dikasih masukan sama ibu ya? Iya, betul. Berarti keluarga memang semuanya seniman atau gimana? Kalau untuk keluarga sendiri sih ibu udah punya basic design ya. Jadi emang ada keturunan gitu dari bapak walaupun dokter suka ngelukis gitu. Oh berarti semua keluarga mendukung ya? Ada, Mendukung. Tapi pernah nggak mungkin pertama kali di awal-awal lah gitu Ayumu Genduts ini berdiri gitu kan, ada nggak tantangan yang Kak Dina rasain gitu? Tapi di awal-awal mungkin kan karena yang namanya baru merintis tuh Iya. beda sama sekarang udah tinggal ngejalanin kan, yang udah pewaris tahu. ya, berbeda Pewaris ya. beda ya. Nah gimana rasanya? Kalau untuk dari bisnis sendiri, lebih tantangannya itu adalah kita kan harus berkomunikasi dengan pengrajin yang ada di daerah gitu. Itu kan jaraknya jauh banget, apalagi ke Desa Rantau Panjang atau Desa Jangkat yang 8 jam. Jadi kita harus pakai media sosial atau WA. Kita minta ukuran atau bentuk itu harus sesuai dengan keinginan kita tuh by WA aja gitu. Dan untungnya dari mereka sendiri bisa. Nah sayangnya adalah ketika pengrajin dari desa itu sudah sepuh-sepuh, anak-anak mudanya itu, khususnya anaknya sendiri ya, tidak ada yang mau melanjutkan usaha keluarganya untuk membuat bambu. Jadi ada yang di salah satu desa itu di Rantau Panjang, kita berhenti mengambil di situ karena memang sudah tidak ada lagi pengrajin dari Desa Rantau Panjang. Sekarang kita lagi fokus di Desa Jangkat. Desa Jangkat ya, karena memang setelah ke lapangan juga Cika ngeliat sendiri sih rata-rata pengrajin tuh udah pada umur semua. Betul. Gitu, udah pada sepuh. Tapi itu tadi kita terinspirasi daripada nenek-nenek kita terdahulu tuh mereka masih semangat ya Kak ya, Betul. untuk bikin kerajinan itu. Dan pada akhirnya juga Kakak memilih kok ngambil di orang lain gitu. Apa motivasinya pertama kali? Sebenarnya kan itu masih dalam waktu satu wilayah ya. Banyak yang ngasih tahu ke aku kalau kenapa nggak ngambil dari luar. Contohnya di Jawa yang memang untuk bahan baku itu melimpah. Kalau misalnya aku ngambil di Jawa, kasihan dong desa-desa di daerah tidak diangkat gitu kan. Mereka punya produk, tapi mereka juga nggak tahu kan cara bikin pemasarannya di mana gitu. Kenapa kita ngambil di daerah kita itu salah satunya itu sih. Akhirnya juga ada dari pengrajin itu yang kita bantu angkat, kita bikinin branding, mereka punya desain sendiri sekarang, mereka bisa pameran di Jakarta gitu. Itu awalnya dari Ayumu Genduts menawarkankah atau dari pihak pengrajin sana yang datang untuk bisa ngajak kolaborasi lah gitu? Itu nyari. Sebenarnya kalau itu kan dari ibu ya, ibu itu koneksi untuk ke dinas-dinas ada gitu. Jadi ketika dikasih lihat kayak tas purun, anyaman itu mungkin tidak dilirik ya sama mungkin dari daerahnya sendiri. Oh ya udah, ternyata ibu suka gitu sama anyaman-anyaman kayak purun, bambu. Ya itu dikenalin, akhirnya dapat kontaknya, main ke sana gitu. Berarti emang udah kerja sama ibu juga ya, selalu Betul. disupport. Jadi sama saya ibu. udah dapat koneksi, ya Iya, pewaris ya. relasi ibu luas berarti ya. Iya, betul. Emang penting banget sih. Nah kalau ke Bu Desi tadi kan ibu juga bilang pas awal-awal kan perubahan nih dari wanita pekerja yang kantoran juga Bu ya, sampai pada akhirnya jadi pengrajin yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Dan itu tanggapan suami gimana, Bu? Pada saat itu, awalnya ya, Iya. awal-awalnya kurang suka karena belum ada duitnya ya, belum kelihatan duitnya ya. Karena kan waktu kalau lagi ngerajut digangguin anak, kan waktu itu anak masih kecil. Kan suka kesel gitu ya, kalau lagi asik-asik, kan ngerajut itu asik loh. Ngerajut asik itu kalau sudah lagi asik-asik gitu anaknya minta mie main yuk, aduh gitu loh, suka aduh gitu loh. Terus akhirnya suami suka kesel juga sih. Nah, tapi kalau sekarang udah kelihatan duitnya baru ya oke. Berarti awalnya karena belum kelihatan, Kelihatan aja sekedar duitnya. kayak hobi gitu Iya. ya. Dan Ibu untuk bisa sampai di titik yang sekarang produksi banyak ya, dan itu ready stock terus, Bu, setiap hari atau gimana? Ya kita harus standby ready. Ready, dan berarti setiap hari emang memproduksi? Iya. Memproduksi. Ada nggak, Bu, kesulitan-kesulitan pas awal deh, selain mungkin tadi tanggapan dari suami, lingkungan sekitar gimana? Kalau lingkungan rumah gitu ya, mereka sih karena kan itu seni ya, jadi masyarakat kita kan emang kurang begitu suka yang seni handmade gitu ya. Karena kan kalau handmade gitu harganya tuh beda dengan harga pabrik ya. Kalau harga handmade kan agak mahal. Nah mereka tuh kalau ngeliat ini cuma benang gini doang, harganya segini gitu loh. Jadi kurang begitu suka gitu loh. Tapi ada juga yang suka gitu loh. Siapa itu customer pertama kali, Bu? Yang tadi Ibu bilang juga kan. Kalau customer tetangga ada. Berarti kalau tetangga sendiri juga ya biasa lah ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar Ada juga. yang nawarnya banget ya. Dan orang padahal dia nggak tahu di balik semua itu tuh handmade kan, Iya. ada tenaga, pikiran, waktu yang harus kita curahkan gitu. Ada pakai acara tremor lagi. Tremor. Tapi kalau udah hobi kayaknya udah biasa, atau ada nggak, Bu, titik capeknya lah gitu, pernah ngerasain pasti nggak? dong. Kadang-kadang jenuh juga loh. Kadang misalnya kita dapat orderan gitu ya, dapat orderan dengan motif yang sama terus ngitung bosen, aduh lama bang, ini terus bosen gitu loh. Tapi kok jadinya nggak bersyukur ya, jadi astagfirullahaladzim gitu langsung ngucap gitu kan. Kan takutnya nanti ini sama Allah ya udah dikasih nggak bersyukur. Karena kan itu yang namanya manusia ya. Jadi kalau melakukan pola yang sama berulang-ulang itu yang bosen. Iya, jenuh pasti kan. Kayak itu lagi. Iya. Tapi benar-benar ketolong ya, karena kita hobi, rasanya ya capek tapi worth it lah ya, gitu kan. Betul. Terbayarkan semua. Tapi nanti kita kayaknya ini makin semangat jika dengarnya ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Jambi, masih dengan tema kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kebun Kria, rumah kreatif, edukatif, dan produktif. Tentunya tadi kita masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu Mbak Dina dan Bu Desi. Langsung saja tadi kita sempat terputus. Nah, tadi di awal udah sempat spill Hari H Kebun Kria, apakah itu? Jadi boleh dong diceritain nih, Kak Dina, Kebun Kria ini sebenarnya apa sih? Kebun Kria itu sebenarnya kita belum memutuskan ya, karena di situ ada 4 orang yang latar belakangnya dari seni, yang juga suka hobi seni gitu. Kami belum memutuskan Kebun Kria itu sebenarnya apa sih, tapi banyak yang bilang kita seperti komunitas, dan saya juga suka sih, maksudnya itu berkomuniti sama semuanya gitu kan. Kita memang dari situ awalnya adalah saya punya produk tidak laku di sini, apalagi teman-teman yang lain. Kenapa kita nggak bikin event untuk kasih lihat karya kita ke banyak orang gitu, dan teman-teman lain pun yang di dalam situ pun juga punya produk, mereka juga nggak punya tempat gitu. Akhirnya kita bikin dulu, kita mau bikin berempat, tapi punya teman akhirnya manggil lagi, oh yaudah kenapa nggak sekalian bikin event sekalian gitu. Akhirnya jadi tuh event Kebun Kria yang pertama, awal mulanya seperti itu. Jadi sekarang kita itu lebih terkonsep untuk yang ketiga itu, Kebun Kria itu adalah pasar seni terkurasi. Pasar seni terkurasi. Berarti bisa dibilang kalau tadi yang dari yang Cika dengar, yang melatar belakangi terbentuk Kebun Kria ini karena adanya kesamaan prinsip kali ya, tujuan daripada teman-teman. Berarti Kak Dina sama 3 orang teman lainnya yang sama-sama juga seniman. Seniman dari Jambi kah? Dari Jambi semuanya. Yang satu juga dari DKV. Jadi masih mirip-mirip kan. Ketemunya di mana pertama kali? Suka nongkrong bareng. Akhirnya kita saling cerita, aku juga punya produk nih, tapi nggak tahu pasarnya gimana. Dari situ. Jadi sama-sama punya kesulitan dalam memasarkan. Betul.
Jadi pada akhirnya bikin komunitas dan yang menggagas pertama kali ngajak yuk kita bikin kebun kria gitu. Itu Kak Dina? Iya, betul. Kak Dina. Dari nama juga. Tahun berapa itu Kak pertama kali? Itu habis Covid kayaknya 2022. 2022. Jadi memang kas event itu kita tetap harus itu kan sesuai protokol kesehatan tetap diadakan event. Tapi kan itu tahun 2022, berarti bisa dibilang kondisinya ekonomi juga kita pada masa itu masih baru mau bangkit lagi kan. Betul. Kak Dina pun juga tadi bilang di awal sempat terkendala juga pemasaran saat COVID, nyoba sana nyoba sini. Ada tantangan pas pertama kali bikin kebun kria, Kak Dina? Kalau untuk pertama kali karena COVID, yang dulu kita berapa setahun lebih ya? Setahun lebih kan di rumahan tuh nggak ada aktivitas sama sekali. Tapi akhirnya kan lebih longgar walaupun dengan protokol kesehatan itu malah rame eventnya. Dan di situ banyak teman-teman semuanya berkumpul bareng-bareng, kita ngasih lihat produk-produk kita semuanya di situ. Berarti sama-sama. itu benar-benar semua seniman dari khusus Jambi atau boleh dari luar dari provinsi? Jambi. Emang khusus dari Jambi dan itu terkurasi? Itu belum, karena itu masih dari batas teman-teman gitu kita ajakin. Oh, berarti siapapun gitu boleh gabung. Betul. Dan itu semua cabang seni rupa atau gimana? Semuanya, karena kalau ini kan kebun kria, kita itu lebih ke seni dan krianya. Karena kria itu kan juga termasuk dalam seni rupa kan turunannya gitu. Jadi ada teman-teman artisan yang memang seperti mungkin anyaman itu kan produk kria tuh. Ada juga seniman yang punya produk yang mungkin art print kayak karyanya tuh yang dilukis tapi dibikin print-printannya gitu, yang dijual dengan massal. Itu juga ada. Berarti macam-macam juga Macam-macam. ya jenisnya. Siapapun yang punya produk boleh taruh di situ gitu. Konsepnya Boleh. dulu seperti itu. Dulu masih seperti itu. Akhirnya karena banyak sekali antusias dari teman-teman, sekarang mungkin kita lebih dikurasi lagi nih. Kita pilih teman-teman yang memang dari mulai branding, logo, dan produknya itu dikemas dengan baik. Berarti itu tahun 2022. 2022 itu 2023 mulai dikurasi. Oke, dan itu kan terbuka untuk umum, siapapun pengunjungnya boleh datang. Betul, boleh. Boleh datang dan mungkin yang paling membedakan gitu antara volume 1 dengan volume 2 dan volume 3 sekarang ya? Iya, betul. Apa tuh Kak? Dari konsepnya kah? Kalau seperti konsep itu kita tiap tahun akan berubah terus, mulai dari warna, apa yang kita ingin sajikan, seperti itu. Tapi yang ketiga ini lebih detail sih. Kalau 2022 itu yang kedua itu masih coba-coba kita kurasi ini gimana nih. Ternyata banyak banget dari teman-teman yang ikutan lagi dan kita ketemu sama teman-teman baru malahan gitu. Jadi emang tempat sebagai wadah untuk bertemu ya antar seniman untuk sharing, untuk bisa saling jual beli juga di situ, ajang promosi juga ya intinya ya. Dan dipelopori oleh 4 orang sekawan ini tadi. Oke. Nah, ke Bu Desi nih. Tadi kan Odisha Craft tadi juga sempat di-spill juga kalau Ibu Desi sebagai pelaku UMKM Odisha ini udah tergabung juga ya Bu ya dalam kebun kria. Nah, itu tuh sejak kapan Bu? Saya pertama ikut kebun kria yang kedua tahun 2023. Itu nggak tanpa sengaja ya, kan waktu itu sepupu saya ngasih tahu gitu loh. Karena sepupu saya itu tahu saya lagi hobi ngerajut gitu ya. Kita ngobrol di Jambi kayak nggak ada tempat kria-kria ya, gue bilang gitu. Kok nggak ada tempat kumpul-kumpul perajin gitu? Ada kok, dia bilang gitu. Oh ya di mana gitu? Ada namanya kebun kria, IG-nya ini gitu loh. Ya udah, saya follow IG-nya. Nah kebetulan waktu itu kebun kria open call tenan. Waduh ini kebetulan nih gitu loh kan, sekalian uji nyali gitu loh, uji ngetes kualitasnya sendiri gitu loh. Akhirnya saya apply. Nah pada saat itu kan pasti ada kurasi kan. Nah setelah dikurasi saya baru tahu, saya tuh cuma mau ngakuin aja, maksudnya produk saya ini diakui nggak di Jambi layak gitu. Apa enggak gitu ya. Karena pengen tahu gitu loh marketnya. Kemudian saya tahu produk saya tuh gimana, kemudian market Jambi juga gimana kan. Jadi ya saya pas masuk kebun kria itu saya lihat setelah dikurasi, pas apply kemudian dikurasi itu ada seneng loh, excited gitu, keren gue bilang gitu. Berarti produkku diakui gitu loh. Walaupun Mbak Dinanya belum ngelihat fisik ya, dia baru lihat IG ya.
Nah setelah saya gabung, kemudian ikut bazar, di situ kan ada orang-orang penting kayak ibu-ibu pejabat ada juga datang. Nah, mereka suka bilang yang customer itu suka bilang, "Mbak, ini nih harganya kemurahan." Nah, itu saya suka loh kalau ngelihat ada customer yang bilang, kan kita takut ya kalau ngasih harga tuh takutnya kemahalan. Kalau murah juga takutnya kita tidak bisa menghargai produk kita sendiri gitu loh. Jadi saya suka tengah-tengah gitu, saya ada ditanyain sama customer, "Pak, ini nggak kemurahan?" "Serius kemurahan?" "Iya, kemurahan. Ini Jambi loh," aku bilang kan. Kan kalau Jambi itu kan orangnya agak susah ya. Jadi saya bilang, "Ini kemurahan Mbak, seharusnya harga Mbak tuh segini." "Oh ya, makasih atas masukannya," gitu loh. Terus customer juga ada yang bilang, "Kayaknya bagusan jualan di Etsy deh," gitu loh. "Nah, caranya gimana?" gitu loh. Nah, Mbak cari sendiri, cari tahu lah gitu kan, saya juga nggak pernah. Nah, dia memberi pencerahan gitu loh. Kalau kriya tuh bagusnya seperti ini, begini gitu loh. Makanya saya bilang sangat tepat kalau gabung di kebun kriya. Karena komunitasnya tuh open minded gitu kan. Jadinya kita saling support, kemudian ngasih tahu, oh bagusnya tuh seperti ini, gini gitu loh. Jadi kan kita tuh di lingkungan yang tidak toksik gitu loh. Jadi teman-teman juga ikut berkembang. Pokoknya seru sih gitu. Karena memang kita tuh sebagai bukan cuma sekedar seniman sih, ketika kita punya hobi, punya tujuan, butuh ya rasanya support system yang satu tujuan, yang bisa saling support. Karena kan mungkin apalagi yang kata Bu Desi bilang tadi kan, kita di Jambi belum semua ya kan yang melek akan seni rupa, terus juga apalagi kriya ya kan, bisa dihitung jari juga lah peminatnya gitu. Jadi ketika ketemu kebun kriya itu emang ketemu semua seniman-seniman yang satu pikiran ya Bu ya, dan juga responnya juga positif banget. Positif. Terus bagus lagi, maksudnya enaknya kalau misalnya ada event-event kita diajak gitu loh. Misal mungkin bukan event kebun kriya aja ya, kalau kebun kriya kan emang Mbak Dina, kadang kan Mbak Dina juga punya networking dengan yang lain, nah kita juga ikut gitu loh, saling mendukung ya. Jadi kebun kriya juga punya stakeholder terkait gitu, dari mulai dinas seperti Angkasa Pura juga, kita sama-sama bareng-bareng ketika kita ditawarin nih dari teman-teman kebun kriya mau ngisi nggak, mereka juga bisa jadi tes pasar kan di situ. Mereka saya ajakin, mau nggak kita dikasih booth, kita jualan bareng-bareng. Oh pernah berarti ya? Pernah bermitra juga sama tadi Angkasa Pura, terus dengan dari Dispar itu biasanya kita dikasih space untuk berjualan. Jadi teman-teman bisa tes produk kan. Biasanya kan mereka mungkin ikut-ikut bazar seperti itu. Tapi ketika mungkin di Angkasa Pura, kita di bandara, mereka bisa tes pasar. Kalau di bandara itu konsumennya itu seperti apa sih? Seperti itu. Oh berarti itu dengan mengatasnamakan kebun kriya dan nanti isinya itu kolaborasi dari teman-teman seniman semuanya ya. Oke. Dan tadi juga nih menarik, tapi sebelum kita lanjutkan nih, belum lagi kita cerita udah ada telepon masuk. Kita angkat dulu Kak Dina. Langsung saja, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Cendika ya. Iya betul. Host TVRI yang saya hormati. Pak Yudi di Telana ya? Baik. Ya, silakan Pak sekali. Yudi. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, saya coba sapa dulu ya Mbak. Silakan Pak Yudi. Strong woman ini yang luar biasa menurut saya. Pertama ada Mbak Ibu Desi ya. Desi dari pelaku UMKM kriya juga. Yang kedua didampingi, ini termasuk pakar. Beberapa kali saya berada di TVRI ya, mengumandangkan kebun krianya, yaitu Mbak Mbak Dina ya. Saya hormati. Baik, sebelum saya coba masuk, mbak-mbak yang saya hormati, saya hanya ingin meyakinkan masyarakat Jambi itu penting bahwa adalah produk-produk seni bagi sudah terbentuk kebun kriya ini. Ini adalah satu produk yang tidak akan pernah habis. Beda dengan batu bara minyak.
kan habis tuh. Kan tadi sudah Mbak Dina katakan kok bahan baku nggak pernah habis. Makanya kreativitas, inovasinya pun tidak akan mungkin pernah habis. Jadi justru itu, ini yang penting kita edukasi masyarakat. Nah, selanjutnya ya juga berkembangnya karya-karya atau kreatif para mbak-mbak ini tentu harus juga didukung oleh penduduk Jambi ini sendiri. Dia harus bangga buatan Indonesia, juga bangga buatan Jambi termasuk dia. Nah ini persoalan kenapa Mbak sampai ke Jakarta? Karena di Jambi sendiri tidak menjadi tuan rumah. Dan itu juga pemerintah. Makanya tadi Mbak Zen, host kita tadi mengatakan bahwa sudah 165.000 UMKM yang ada di kota Jambi. Nah coba bayangkan jumlah penduduk Jambi kota ini adalah 635.100 jiwa. Berarti ya tinggal 500-an atau 400 lebih kan yang harus membeli kriya itu. Kan tidak habis pasarnya. Ini luar biasa nih Women Strong ini. Makanya di sini saya hanya mengimbau pemerintah nggak bisa tutup mata lah. Tadi kan dibicarakan malah harus ada kawasan strategi wisata di kota Jambi termasuk wisata kriya. Itu hadir harus pemerintah. Kalau nggak hadir ya mereka nggak bisa bergerak, gitu. Lari ke Jakarta. Nah ada labeling, ada pasar dan ada modal. Nah pemerintah juga harus memberikan kemudahan surat izin berusaha. Kalau UMKM-nya ya tentu perlu dia permodalan, akses ke bank. Nah, juga ya tentunya ke depan manajemen keuangan, cash flow-nya juga harus jelas. Karena zaman dulu tuh ya namanya pembukuan. Uang masuk, uang keluar itu perlu. Lantas juga termasuk menghadapi digitalisasinya ya, literasi digital. Nah, makanya UMKM ini saya salut sekali. Kalau makanan, minuman, termasuk seni ini nggak pernah habis ya. Pasarnya juga sudah menunggu kan di kota Jambi. Nah tinggal lagi sampai sejauh mana pemerintah artinya niatnya ingin mengembangkan yang kita bicarakan kriya ini. Produk kesenian. Ya, hasil daripada pemikiran seorang yang punya jiwa seni. Kalau pemerintahnya tidur nggak pikiran ya kayak gini-gini aja. Saya sudah menganggap bahwa pemerintah masih tidur. Tidak pernah memikirkan kriya ini. Kriya jalan sendiri. Akhirnya ke Jakarta dia. Nah, bayangkan pasarnya tidak usah kemana-mana di Jambi. Makanya dia harus diedukasi. Bangga buatan Indonesia sudah dicanangkan di nasional. Bangga buatan Jambi juga harus dicanangkan termasuk produk-produk kriya. Saya demikian, mudah-mudahan pemerintah mendengar dan bukan tidak mendengar tapi melakukan action plan terhadap kegiatan kriya ini, memberikan ruang kepada mereka. Terima kasih Strong Woman atas kreativitasnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan itu Pak Yudi dari Telanai yang selalu mengapresiasi anak-anak muda Jambi dengan berbagai kreativitasnya. Tapi tadi sebelum banyak tadi pertanyaan, tanggapan yang juga akan dijawab nanti sama Kak Dina dan juga Bu Desi. Tapi kita jeda dulu karena kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Jambi. Kabar Jambi, dan tadi kita akan kembali membahas terkait kebun kriya sebagai rumah kreatif, edukatif dan juga produktif bersama dua orang narasumber kita yang masih terlihat cantik dan semangat sepertinya di sini. Langsung saja kita sambung tadi pertanyaan dan juga apresiasi sebenarnya dari Pak Yudi, penelepon kita di Telanai. Yang pertama tadi terkait bahwa Pak Yudi bilang kalau kriya ini merupakan salah satu UMKM, ekonomi kreatif kita yang memang patut diapresiasi karena mungkin kuliner, terus produk-produk lainnya, perkebunan itu adalah suatu produk yang bisa habis. Tapi kalau kriya, ini kan sustainable product ya, ada keberlanjutan. Terus juga tadi, nah ini harus dijawab nih, Cika juga gergetan banget nih. Ini pertanyaannya, gimana sebenarnya kalau dari Kak Dina dulu deh, dukungan sejauh ini dari baik pemerintah provinsi, kota, ataupun juga
tanggapan masyarakatnya? Boleh Kak Dina. Kalau untuk produk saya sendiri, sih sejujurnya dulu memang kurang diapresiasi karena apa yang saya hadirkan itu seperti tas bambu lukis yang lebih bergaya kayak Harajuku Jepang, tapi temanya Nusantara kan, dan dengan warna yang tabrak-tabrak seperti itu. Di sini memang kurang diapresiasi. Jadi, tapi saya nggak menyerah karena saya suka dengan pekerjaan ini kan. Ini termasuk seni. Akhirnya waktu itu ada kurasi dari Kemenparekraf, ternyata lolos seleksi. Ternyata pasarnya di sana malahan. Dari situ saya dapat banyak tempat untuk menjual produk, salah satunya tuh di alun-alun Indonesia di GI sama di Kemang, itu Galeri Hadiprana. Ternyata produk-produk kita itu bukan bukan salah produknya, bukan salah itu, mungkin salah tempatnya. Iya benar. Karena untuk produk itu memang kita harus belajar tentang konsumen kan. Konsumen di Jakarta itu lebih luas jangkauannya, dan juga latar belakang mereka itu mulai dari yang penyuka seni, penyuka kriya, kolektor, bahkan itu di Jakarta itu banyak pasarnya. Jadi oh ya udah kita di luar aja. Dari situ saya melihat kasihan teman-teman yang lain kan belum tentu punya akses yang seperti saya dapatkan gitu. Ya udah kita bikin pasar seni bareng-bareng. Kalau memang tidak diapresiasi dari daerahnya sendiri. Berarti dari pengalaman pahit juga sebenarnya pasar kebun kriya ini terbentuk itu juga karena dari pengalaman pahit itu tadi, tapi itu jadi motivasi ya. Biasanya kalau kita habis dihina, dihujat, dijudge sama orang, itu jadi pemantik semangat kita juga gitu ya. Dan kita ke Bu Desi, kalau tadi kan Kak Dina juga bilang kalau untuk produk Kak Dina mungkin untuk pasar lokal kita di Jambi memang masih sedikit peminatnya, tapi ketika dibawa keluar, memang antusiasmenya lebih besar ya, dan penilaian konsumen global di luar tuh lebih tinggi untuk barang-barang yang memang punya nilai lokal yang tinggi juga gitu. Kalau Ibu Desi sendiri gimana Bu? Sama, saya juga hampir sama, cuma beda ini aja ya. Ini kalau Mbak Dina kan versinya agak besar ya. Saya juga dulu gitu, tapi secara UMKM aja. Nah waktu waktu gabung sama Mbak Dina kan saya juga ada gabung sama UMKM, dan itu juga maksud saya kurang begitu direspon lah yang baik ya. Akhirnya saya keluar, kemudian saya gabung. Kemudian pada saat itu saya ikut WUBI ya. Nah waktu pertama ikut WUBI juga saya nggak tahu itu WUBI itu apa gitu loh. Nah setelah saya apply, kemudian saya terjun di sana, di kurasi, kemudian ikut pelatihannya, kemudian kita diajak bazar. Nah ketika diajak bazar itu, tapi bener loh kata Mbak Dina, bukan kita tuh harus bener, bukan salah produknya, kita tuh harus bener right product, right place gitu loh. Kalau di tempat yang benar, produk kita tuh terangkat gitu loh. Jadi kalau ketika saya ngikut kebun kriya, WUBI gitu kan, mereka tahu ada handmade crochet, makrame nih gitu loh. Karena di Jambi saya lihat kalau makrame kurang ya, tapi kalau crochet mungkin banyak ya, banyak banget sih enggak, tapi ada gitu loh. Nah di sana tuh peminatnya banyak gitu loh, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang lumayan lah ya duitnya ya, kantongnya ya, yang pencinta seni juga ada gitu loh. Karena waktu Lebaran kemarin saya juga dapat orderan tapak meja sama sarung bantal itu makrame. Lumayan. Berarti emang konsumen kita tuh benar, kita berharga di mata orang yang tepat. Nah orangnya ini memang harus pintar kita cari ya, siapa target pasar kita, sasarannya gitu ya. Dan kalau Bu Desi ngelihat untuk di Jambi saat ini gitu, mulai dari semua kalangan lah, dari tua sampai ke anak-anak mudanya nih, yang udah mulai berani untuk bikin usaha, tapi mungkin masih minim di kriya gitu. Tapi gimana kalau menurut tanggapan Ibu? Apakah Ibu optimis melihatnya untuk ke depan ini keberlanjutan seni kriya ini? Saya sih optimis ya, karena kan sekarang di sosial media kan lagi gencar-gencarnya crochet gitu ya. Cuman kalau crochet itu kan kita nggak ada maksudnya pelatihannya. Selama ini saya sih ngerjainnya pakai YouTube gitu, belajarnya melalui YouTube. Nah kalau misalnya dari pihak-pihak sekolah ngadain pelatihan crochet, makrame sebagai tambahan skill itu oke loh, menambah nilai value gitu loh. Karena kan masa depan kita nih itu bukan tergantung kepada pintar bahasa Inggris sih oke ya.
kayak fisika, matematika itu oke gitu ya. Tapi kita kan tidak semua murid suka pelajaran akademis ya kan. Benar. Sebaiknya ditambah skill seperti merajut kayak makrame atau ya masak, chef, bikin kue gitu, baking. Nah itu menurut saya sih harus ada di sekolah-sekolah ya. Jadi untuk menambah mencintai gitu, tak mau maka tak sayang gitu loh. Soft skill ya, untuk Iya. itu penting ya sekarang, apalagi di tengah tantangan yang apa-apa sekarang serba digital. Iya. Sekarang global, ketidakpastian global, kita mau ke lapangan kerja mungkin masih minim yang terserap. Nah, kita emang dituntut untuk bisa kreatif itu tadi, memang betul. Dan itu tadi emang yang sudah seharusnya adalah anak-anak muda Jambi ini lebih memperhatikan seni kriya itu tadi ya, untuk Kak Lydia nih. Tapi kalau untuk kebun kriya sendiri, gimana dukungan sejauh ini selain tadi Angkasa Pura, terus beberapa instansi juga swasta udah mulai melirik, tapi ada nggak kalau dari pemerintah Jambi sendiri yang menawarkan? Kalau untuk dari pemerintah Jambi sendiri itu, kita pun kalau bekerja sama dengan mereka, kita akan lihat dulu konsepnya seperti apa. Karena kami tidak ingin menghilangkan kebun krianya itu. Kita memang bukan lebih tertata, tapi emang anak seni, ada vibes-nya, kita pengen bentuknya itu seperti apa, harus sesuai dengan pandangan kita. Makanya kemarin 1, 2, 3 itu berkesan banget, apalagi buat saya dan teman-teman yang lain gitu, kami menjaga marwahnya kebun kriya, seperti itu. Jadi memang konsepnya nggak boleh diganggu-gugat ya? Betul, Nggak boleh karena ini diganggu-gugat. anak-anak seni dan desain tuh maunya Desainnya estetik, benar nggak sih Betul. kalau kebun kriya itu? Boleh di-spill dikit, kebun kriya itu emang bentuknya adalah seperti kebun gitu ya? Betul, kita Kebun di ruang terbuka, kebun, seperti itu. Jadi memang menjaga itu. Karena kalau dengan pemerintah pasti mereka akan ada perubahan-perubahan. Wah, kita nggak bisa seperti itu. Tapi besar harapan sama pemerintah ya untuk bisa melirik Tapi juga tetap ya? kita kolaborasi tetap dengan mereka ketika mereka butuh bantuan nih, kayak seperti tahun lalu itu ada, kita senang banget dikasih space di mall, salah satu mall di Jambi, dikasih space, mereka teman-teman bisa membawa produknya berjualan di situ, dan konsumen di mall itu kan akan berbeda kan ketika di bazar-bazar yang lain seperti itu. Berarti kalau harapannya besar juga tetap ya? Betul. Butuh Tetap kita harus kolaborasi dengan stakeholder yang lain kan. Karena emang salah satu ciri ekonomi kreatif kan adalah kolaborasi. Itu yang Berkolaborasi, paling penting kan, support system dan komunitas itu tadi. Nah, kalau menurut Bu Desi, untuk selama perjalanan panjang Odyssey Craft gitu sampai sekarang, udah pernah Ibu ikut pelatihan ataupun juga komunitas-komunitas dari tawaran dari pemerintah kota, provinsi untuk ikut workshop atau semacamnya? Kalau workshop sih belum ada ya, tapi kalau pelatihan-pelatihan saya dari waktu WUBI kan ada pelatihan. Kemudian saya juga ikut komunitas di RB PLN. Nah, RB PLN itu suka ngadakan pelatihan-pelatihan digital karena kan ya lagi zamannya digital ya, dia naik kelas gitu kan, supaya kita naik kelas, dia ngasih pelatihan yang sesuai zamannya seperti digitalisasi gitu loh, kayak konten-konten kreatif gitu. Nah, tapi kalau untuk kolaborasi dengan pemerintah belum ya, tapi harapannya ke sana karena kita kepengen produk-produk kriya ini bisa ke Jakarta, bisa ke luar-luar daerah gitu loh. Dan diharapkan juga memang nggak cuman konsumen luar negeri saja, mancanegara, tapi juga anak-anak muda lokal juga kita harapannya besar sekali ya Bu Desi. Dan tadi juga maka dari itu kita butuh dukungan dari pemerintah, masyarakat, lahirlah tadi kebun kriya itu tadi sebagai ruang untuk bisa berkolaborasi dan juga ajang promosi juga. Oke, nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol cantik bersama dengan Bu Desi dan Kak Lydia, namun usai jeda pariwara berikut ini tetap di Kabar Jambi. Ada masih di Kabar Jambi dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen dan waktunya kita closing statement yang akan dimulai terlebih dahulu dari Ibu Desi. Silakan Ibu, bagaimana harapannya terhadap keberlanjutan UMKM kriya ini? Harapannya ya, kalau semuanya dijabarkan kayaknya panjang. Harapan saya sih pemerintah ikut terlibat ya dalam pengembangan kriya. Karena kalau ibarat kata, kalau kita terbang tuh harus dua sayap ya.
kalau satu sayap tuh agak berat, sampai tapi agak berat gitu loh. Tapi kalau disanding sama pemerintah kan jadinya cepet terbangnya gitu loh. Saya sih kepengennya diajak kolaborasi ke bazar-bazar atau pameran di Jakarta. Kemudian untuk tetap berkesinambungan kurusi makraminya di Jambi, di sekolah-sekolah ngadain pelatihan gitu ya, buka-buka pelatihan agar anak-anaknya juga bisa mempunyai soft skill ngerajut gitu ya, karena kan semuanya diawali dari tak kenal maka tak sayang gitu aja sih. Berarti memang semuanya harus berkolaborasi, baik dari pemerintah, anak-anak mudanya, dan juga pelaku usahanya. Dan kalau dari Kak Dina, bagaimana nih harapannya, terus juga mungkin pesan singkat untuk berlangsungnya kebun kria nanti? Kalau harapan aku sih lebih banyak anak-anak muda Jambi yang belajar dan tertarik dengan kria ya. Dan ketika mereka terjun ke bisnis dengan kria itu, mereka harus fokus sama konsisten. Karena mungkin kebanyakan yang menyerah itu karena tidak menemukan pasarnya. Tapi siapa tahu kalau dicoba di luar dan diberi kesempatan akses keluar, itu mereka akan lebih semangat gitu. Jadi bagi aku untuk anak-anak muda itu konsisten itu perlu. Konsisten, komitmen, dan juga tetap harus sabar dalam menjalankan tiap langkah demi langkah nggak boleh dalam cepet, menyerah dan juga yang namanya kita berproses. Itu Yang penting tetap berjalan dan tidak memilih untuk berhenti. Nikmati proses lah ya. Nikmati proses, itu kuncinya ya Bu Desi. Oke, sebenarnya Cika mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Dina juga sama Bu Desi udah datang ke studio TVRI Jambi. Semoga nggak kapok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa, di tengah ketidakpastian dan juga dinamika ekonomi global, kemandirian ekonomi bangsa dan juga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terwujud melalui perkembangan ekonomi kreatif bukanlah suatu hal yang mustahil. Dan juga dari tangan-tangan anak-anak muda yang kreatif, edukatif, dan juga produktif, maka semuanya dapat tercipta pada tahun-tahun yang akan datang. Namun memang dibutuhkan kolaborasi yang baik dari pemerintah, pelaku UMKM, dan juga dunia usaha, pihak-pihak swasta, dan juga yang paling terpenting adalah kepedulian dari masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga dan membina keberlangsungan UMKM kria kita. Sampai di sini kabar Jambi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.